Shalom. Shalom Aleihim. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah streaming live di tempat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, beserta setiap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk atau sudah ditentukan. Dan kami percaya siapapun kami semua, siapapun kita, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap mengalir atas kita semua. Dan kami bersyukur kita boleh bersama-sama bergabung di dalam streaming live DSCM Bangil Pasuruan dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan yang masih ada sampai saat ini untuk kita semua. Mari saya mengajak kita semua untuk bersepakat, bersehati, kita siapkan diri kita mau siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Engkau boleh memberikan yang terbaik bagi kami. Kami datang dalam hadirat-Mu sujud menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja di hadapan Engkau. Kami mohon ampun beribu-ribu ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lingkupi kami, lindungi kami, tutup bungkus tubuh roh, jiwa, alam sadar, bawah sadar dan tidak sadarnya kami di dalam kuat kuasa perlindungan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam penata layanan pada pagi hari ini, demikian juga seluruh jiwa-jiwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan per kelompok Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu untuk mengalir atas mereka, sebab 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Tuhan akan ada di tempat itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami masih mengingat adanya kuasa-kuasa si jahat yang tidak menginginkan ibadah kami, yang tidak menginginkan hubungan antara anak dan bapa. Maka kami bersepakat bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu kami tolak, kami singkirkan. Kami larang Kau masuk dalam hadirat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau keluar dari setiap hati dan pikiran kami. Sebab kami hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Puji nama Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita tuh hebat. Amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari
Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita boleh disegarkan, yang haus menjadi lega, yang lapar akan dikenyangkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu boleh mempersembahkannya bersama-sama dan dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing, atau segala bentuk persepuluhan ucapan syukur boleh langsung dikirim kepada bendahara yang sudah dipercaya Tuhan melalui rekening-rekening yang sudah disiapkan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Jamahan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami yang membuat kami semakin kuat, tegar di hadapan Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, kami rindu Bapa untuk mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami. Namun terlebih dahulu Tuhan Yesus, Engkau tahirkan dan suci kuduskan setiap persembahan yang jiwa-jiwa Tuhan berikan, supaya ketika kami mempersembahkannya boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah taburan berkat firman Tuhan boleh melekat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mempersembahkannya bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Mari kita nyatakan dari awal. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Tuhan bangkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, sebab hidupku percaya padamu. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, harapkan sekarang Tuhan bekerja.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan ibadah raya pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Bapa memberkati setiap jemaat yang duduk tenang, yang mendengarkan di rumah-rumah, baik yang ada di Bangil, Pasuruan, Yon Kavaleri, demikian juga yang ada di Purwosari. Kami berdoa juga yang ada di Canberra, yang ada di Ovu NTT, Tanjung Buka, demikian juga yang ada di Bogor. Mari Tuhan bersama-sama kami berkati kami, supaya Tuhan bukakan pintu hati kami, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami mendapatkan pencurahan, bahkan kami mendapatkan hikmat-hikmat baru di ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bertemu hari ini dengan sehat walafiat. Firman hari ini akan saya beri judul Persekutuan Jemaat setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ulangi, kami beri judul firman hari ini adalah Persekutuan Jemaat setelah Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga tidak semeriah dalam perayaan-perayaan lain seperti perayaan Paskah, perayaan Natal. Tetapi tidak mengurangi arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi titik tolak bagi kami semua umatnya di dalam pengutusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Merupakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan permulaan tugas baru yang dinyatakan untuk para murid dan kita semua. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul ayat Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Mari kita baca bersama, kami ulangi. Mari kita buka dan kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-11, 9 sampai 11. Kalau sudah ketemu, sudah membuka firman Tuhannya, mari kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-9, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan tonggak penting bagi keimanan orang-orang Kristen, yaitu saudaraku, ketika mereka murid-murid menjadi takut, menjadi goyah imannya oleh karena aniaya dan juga oleh karena keraguan-raguannya. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, ini merupakan tonggak penting dalam iman kekristenan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan landasan awal tugas perutusan. Jadi landasan di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya yang harus diemban oleh para murid dan kita semua untuk melanjutkan karya pewartaan berita sukacita, berita kebenaran ke seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
setelah para murid tercerai-berai karena aniaya, juga karena kematian Yesus. Yesus seringkali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena dia mempunyai cara tersendiri untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman para murid yang hari itu sedang goyah karena ditinggal mati oleh Tuhan Yesus, dan yang kedua oleh aniaya yang berat yang dialami mereka. Yesus dalam hal ini tetap memelihara iman para muridnya. Penampakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya menunjukkan itu merupakan suatu misteri bagi kita. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam kebangkitannya, Yesus itu seringkali menampakkan diri kepada murid-murid di Emmaus, menampakkan diri kepada murid-murid di Yerusalem, menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang datang ke kuburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu misteri. Kenaikannya itu yang menunjukkan bahwa Yesus tetap berada bersama-sama dengan mereka. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus dengan setia menjaga iman para murid. Seperti halnya kalau kita ini sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahu bahwa anaknya sedang dalam keadaan goncang, anaknya sedang mengalami masalah, anaknya sedang mengalami ketakutan, maka wajib atau sebagai orang tua, kita selalu memberikan damai sejahtera, penghiburan kepada anak kita. Demikian juga Tuhan Yesus ketika murid goncang, goyah oleh karena aniaya dan karena ditinggal mati oleh Tuhan Yesus, maka keadaan mereka hari-hari ini kita melihat Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Berulang kali Yesus menampakkan dirinya. Itu merupakan rencana Tuhan di mana Yesus dengan setia menjaga iman para murid. Karena itu perutusan itu akan menjadi berhasil ketika murid-murid mendapatkan semangat baru. Ketika murid-murid tidak lagi menjadi takut. Bahkan murid-murid melihat keberadaan Yesus yang adalah Tuhan dengan janji bahwa Yesus akan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para murid-muridnya. Mari kita baca Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai 18. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai 18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita ini belajar, tidak usah jauh-jauh. Kita belajar di sekolah yang ada di dunia ini, pasti guru kita memberikan tugas. Dan tugas itu harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Yesus yang mau pulang ke surga, dia juga mengutus murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, yaitu Markus pasal 16, pas ayatnya yang ke-15 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu pun akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus itu mengutus murid-muridnya. Tetapi dia tidak sekedar mengutus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu mengirimkan kepada kita penyertaan berupa Roh Kudus-Nya. Sehingga setiap orang yang diutus Tuhan, yang melakukannya dengan baik-baik, maka kuasa Tuhan juga akan menyertai para murid yang diutusnya. Sampai sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap mengutus murid-muridnya untuk melakukan dan melanjutkan tugas Tuhan Yesus, bahkan melanjutkan kuasa Tuhan Yesus yang untuk dikerjakan di bumi, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bersaksi. Kira-kira 8 tahun yang lalu, di tempat praktek saya ini kedatangan seorang yang berumur 18 tahun, seorang pemuda, umur 18 tahun. Dia digendong sama saudara-saudaranya datang ke tempat praktek saya, dan saya tidurkan di tempat tidur pasien. Ketika saya tanya, apa keluhannya? Kemudian saudaranya mengatakan, Ibu dokter, orang ini sakit muntah-muntah, tumpah-tumpah. Sudah 3 hari tumpah-tumpah, dan dia lumpuh sudah 3 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berpikir, Tuhan, kalau anti muntah saja saya ini punya obatnya Tuhan. Tapi lumpuh 3 tahun itu adalah kuasa Tuhan bagiannya Tuhan. Karena itu saya berdoa. Bapak, bolehkah saya minta sebentar waktu, saya mau berdoa kepada Tuhan Yesus, bahwa untuk mengobati ini tidaklah semudah yang kita duga. Tetapi, saudaraku, mereka juga mau mendengarnya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, di depan kami ada pasien yang muntah-muntah 3 hari dan dia lumpuh 3 tahun lamanya. Kiranya Bapa sendiri yang menjamah, jadikan aku sebagai alatmu. Tiba-tiba ada penuguhan begini, apa yang ada padamu? Saya mendengar itu, apa yang ada padamu? Tetapi waktu itu saya menjawab, Tuhan, saya hanya punya obat anti muntah Tuhan. Namanya metoclopramide injeksi, generik. Hanya itu Tuhan. Terus saya mendengar lagi, suntikkan dalam namaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dari 2 penyakit muntah sama lumpuh, kalau saya punya satu obat untuk anti muntah, berarti muntahnya bisa berhenti. Pikiran saya sebagai manusia. Dan saya ambil obat suntik metoclopramide itu dalam spet. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, Tuhan berkati obat suntik metoclopramide ini Tuhan. Untuk menjadi pasien ini menjadi tidak muntah lagi. Setelah itu saya ambil, saya suntikkan kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tekan, kemudian saya cabut kembali. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh karena engkau percaya darah Tuhan Yesus berkuasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya, saya tidak ingat kalau Tuhan itu sudah pernah mengutus saya seperti itu. Tiba-tiba anak itu melompat dan dia berjalan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan yang lebih besar daripada
yang dikatakan Tuhan, karena kita mempunyai waktu melayani tidak hanya setahun 2 tahun, tetapi seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu saudaraku jangan lagi takut, jangan lagi gentar. Murid-murid Tuhan Yesus itu mendapatkan pengutusan dengan firman tadi dari Markus pasal 10 ayat 15 sampai 18. Karena itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita tidak boleh lagi itu saudaraku bekerja di dunia ini hanya dengan memandang ke langit. Tadi dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan itu yang berbaju putih tadi muncul di hadapan para murid, dan para murid sedang melihat ke atas, melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu memandang ke langit yang sudah naik ke surga?" Apa artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bahwa kita tidak selalu boleh hanya memandang ke langit, berpengharapan penuh kepada Tuhan, bahkan berdoa tidak berhenti-berhenti. Tetapi dari apa yang dikatakan malaikat Tuhan tadi, maka kita seharusnya tidak lagi melihat ke atas, tetapi kita melihat ke bawah. Turun ke bawah, melihat situasi lingkungan kita. Dan kita diutus, hendaklah kita menjadi terang bagi sesama kita. Jadi fokus kita tidak hanya yang memandang yang di atas, tetapi kita harus peduli kepada setiap kesulitan, kita peduli kepada setiap persoalan yang ada di bumi ini. Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami negara kita bahkan seluruh dunia adanya terjangkitnya pandemi coronavirus atau COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi model daripada murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan melihat pola hidup para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh melihat apa yang terjadi pada saat itu. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul, ayatnya, pasalnya yang kedua, ayatnya ke-41, 42, 44, dan 45. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi itulah cara hidup para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka mempunyai sifat yaitu berkumpul, kemudian berdoa bersama-sama, membagi berkat. Kalau ada seseorang yang kesulitan, mereka rela menjual harta miliknya untuk menolong sesamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sifat dari kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita hari ini untuk menjadi panutan untuk jemaat Tuhan pada masa ini. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu firman Tuhan mengatakan jangan hanya menatap ke atas, tapi lihatlah saudara-saudaramu yang ada di sini.
Kalau kita waktu itu murid-muridnya itu berkumpul bersama-sama pada saat Kisah Rasul. Tetapi hari-hari ini berkumpul dalam keadaan kita sedang kesulitan, ada wabah pandemi COVID-19, maka marilah kita ini berkumpul bukan membangun kerumunan. Jadi kalau dulu murid-murid berkumpul ya, semuanya berkumpul bersama-sama berdoa, hari ini pada saat COVID-19 merupakan pandemi, maka marilah kita membangun bukan kerumunan, akan tetapi persekutuan dalam doa di rumah masing-masing. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi, Tuhan katakan beritakan Injil ke seluruh dunia. Kalau percaya, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Itu terjadi saat ini. Kita membangun bukan perkumpulan, tetapi juga bukan kerumunan, tetapi persekutuan dalam doa di rumah masing-masing. Dan saat ini tiba saatnya kita ngurusi. Jangan berdiam diri. Keluar semua untuk melayani kerajaan Tuhan. Jangan sampai orang yang sudah melayani Tuhan itu kemudian menarik dirinya. Tinggal di dalam rumah, tidak mau keluar. Aku tidak mau ketularan. Tidak begitu. Tetapi kegerakan untuk melayani sesama bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya saudara, yang kaya mendonasikan hartanya untuk menolong yang hari ini kekurangan. Yang punya keahlian talenta misalnya para medis atau medis, itu boleh menolong orang-orang yang sedang sakit dengan kemudahan kemudian yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan ada yang melayani pasien yang sakit, orang yang sakit dengan kekuatan yang dia punyai sendiri dengan hartanya sendiri. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita semua kegiatan ada di rumah, jangan lupa bahwa kita kalaupun ibadah streaming begini ini saudara, ini sama dengan memberitakan Injil keselamatan untuk kerajaan Tuhan. Dan makin banyak kita streaming untuk melayani jemaat sendiri, maka setidaknya apa yang kita beritakan ini juga menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Kalau dia percaya, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kesempatan bagi orang-orang yang hari ini tidak pernah kegiatan, saudara boleh memberitakan firman dengan tetap tinggal di rumah, seperti saat ini. Semua jemaat duduk manis di rumah, bahkan yang nganggur di rumah, tidak boleh hanya mendengarkan firman ini. Bekerja, layani Tuhan. Jangan sampai kesempatan terakhir di mana kita boleh melayani Tuhan, kita cuman berdiam diri di rumah. Seperti kepompong, saudara. Ya, kepompong itu tinggal di rumahnya sampai dia waktunya diubahkan menjadi kupu-kupu yang manis. Saudara, jangan seperti kepompong, saudara. Jangan membatasi gerakan orang untuk melayani. Biar yang hari ini tidak punya kesempatan, mereka menyumbangkan tenaganya untuk membagi-bagikan berkat Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Amin, saudara. Jadi pada firman hari ini, saudara tidak boleh nganggur. Saudara mendapat pengutusan, bukan hanya pendeta tok, pendeta pembantu, pendeta PDM, pendeta muda, diaken majelis, bukan hanya itu. Semua jemaat hari ini tidak boleh menganggur, kesempatan masih ada.
Bagi mereka yang sudah salah persepsi, hari ini malah tidak melayani Tuhan, minta ampun pada Tuhan ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan. Dengan demikian saudara, inilah firman Tuhan yang kami beritakan pada pagi hari ini. Dan kiranya berita yang sangat indah ini membawa berkat bagi kita. Kita menikmati, merayakan anugerah kehidupan. Amin. Dengan demikian Tuhan, inilah firman yang sudah kami taburkan hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat, kuasa firman biarlah turun atas semua jemaat. Dan kami percaya oleh karena pengertian yang berasal daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kami boleh melakukan tugas yang Tuhan utuskan kepada kami semua. Baik gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis, diaken, bahkan setiap jemaat, Tuhan berkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Pulanglah dengan damai. Mari kita berpisah, baik yang ada di rumah masing-masing memulai kegiatannya kembali. Dan kami yang berada di sini, kami akan juga pulang ke rumah masing-masing. Dan tiba saatnya, terimalah berkat Tuhan. Mari kita tatang kedua tangan kita. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kini ulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa, memberkati setiap jemaat yang ada di rumah, maupun yang ada di sini, yang ada di luar pulau, maupun yang ada di Australia. Mari Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tiada pernah berubah, dan kuat kuasa persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Semua yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan kolekte, diakonia, perpuluhan, misi, maupun ucapan syukur, bisa memberikan persembahan dengan mengumpulkan ke ketua kelompoknya, atau juga bisa mengirimkan ke rekening kas bendahara gereja.